Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang kemarin kita bahas tentang prosedur, kita sekarang bahas tentang kecepatan penanganan ya. Dalam konteks apapun, menurut saya menangani anak di bawah 5 tahun itu jauh lebih cepat hasilnya. Allah betul-betul Rahim ya, karena memang masih bayi, belum banyak berbuat dosa, sehingga rahmat Allah itu luar biasa, sangat cepat sekali. Nah, untuk ABK juga sama. Dari pengalaman saya ketika dia masih kecil, perkembangannya jauh lebih cepat. Seberapa signifikan hasilnya sih? Seperti yang diinfokan kemarin, kok sampai tuntas sekali belum ya, tapi hasilnya signifikan. Yang tidak bisa duduk dalam waktu yang cenderung singkat ya. Kemudian yang tidak bisa menghasilkan suara, pernah autis sesungguhnya ya, autis total, yang tidak pada respon ke lingkungannya. Nah, itu bisa menghasilkan suara yang lebih baik, kemudian kemampuan sosial yang lebih baik. Nah, sebelum remaja balik itu juga lebih baik daripada sebelum balik ya. Bisa dibayangkan betapa kasihannya. Ini yang membuat saya membuat simpul-simpul yang mungkin bisa dijadikan perantara kesembuhan bertemunya kita untuk menciptakan usaha bersama, karena membayangkan anak ini kalau gede bagaimana. Kalau manusia itu seharusnya paling baik adalah bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri, paling tidak mampu menafkahi diri mereka sendiri. Jadi kalau autis dengan kondisi seperti itu, apakah mereka mampu menafkahi diri mereka sendiri? Kalau mereka apalagi perempuan, terus dengan ketidakmampuan berpikir mereka seperti seharusnya, apakah mereka bisa menjaga diri? Ini yang paling kasihan. Pernah menangani anak autis sudah usianya 8-9 tahun, dan subhanallah, Allah mengkaruniakan sebetulnya wajahnya cantik, badannya bagus. Dari situ ya Allah, kasihan kalau naudzubillah min dzalik ya, kalau terjadi sesuatu, tangan-tangan usil atau jiwa-jiwa usil dari orang-orang, kasihan sekali. Kemudian ada juga yang jalannya ngesot, pakai dada dan ngiler terus. Itu kemudian yang menurut saya mungkin ada bagian organ yang tidak tumbuh sempurna. Nah, itu ngilernya berkurang karena datangnya juga sudah besar ya, sudah SD. Nah, memisahkan kalau cerebral palsy atau selain yang pengaruh perilaku seperti autis yang sampai mengganggu kemampuan dia untuk memahami kehidupan yang dasar, itu biasanya lebih ringan penanganannya daripada kalau autis ya, entah sindrom, entah autis murni. Nah, itu cerebral palsy dan yang permasalahan tumbuh kembang yang tadi itu catatannya biasanya lebih cepat perubahannya, lebih ringan, tapi bulatnya itu ada di pola asuh. Terbiasa dijadikan istimewa, terbiasa dimaklumi sama perilakunya, apalagi kalau punya saudara. Nah, di situ biasanya kan dia punya kaki, dia bisa bergerak. Memang dia tidak bisa berpikir dengan seharusnya, tidak memahami peraturan hidup seperti seharusnya anak umumnya. Tapi dia tetap punya keinginan. Nah, orang tua meminta kakak-kakaknya, bahkan adiknya untuk mengalah. Mbakmu kasihan, adikmu kasihan. Nah, perilaku seperti itu akhirnya membentuk pola semaunya sendiri. Jadi anak-anak yang autis seperti itu, sindrom ataupun atau yang tidak sindrom, yang hanya sekedar sindrom atau yang tidak sindrom, akhirnya permasalahan psikologis itu menjadi besar akibat pola perilaku. Makanya semakin dini itu luar biasa. Ditambah lagi banyak juga yang orang tuanya bekerja ya, dua-duanya ibu bapaknya itu perilaku gunggungan untuk menarik perhatian itu ada jadinya. Jadi kalau yang autis menurut saya itu jauh lebih sulit daripada yang sekedar masalah tumbuh kembang biasa. Kalau konteksnya itu fisik saja, dia membaik sehingga dengan membaik alam sadarnya lebih hidup, kesadaran tentang lingkungannya lebih ada, itu bisa.
Tapi seringkali orang tua memintanya sampai ada perubahan perilaku. Nah, itu yang sulit ya, sampai ada perubahan perilaku. Karena itu akhirnya kita hanya merumuskan pada perubahan fisik yang sangat kan. Tentu akan sangat bisa ditandai kok kalau memang ada perubahan fisik, sorot matanya lebih terhubung ya, lebih jelas dengan kita. Kalau dulunya dia seperti di dunianya sendiri, ini sekarang juga sudah tidak. Kalau dia sudah semakin besar, saya belum pernah nangani yang di atas 15 tahun, itu belum pernah, semuanya di bawah 12 tahun. Nah, memang semakin dini menurut saya itu semakin lebih baik ya. Sekali lagi, pada akhirnya rasa kasihan itu ya, lihat anak-anak. Karena kita nangis dulu kecil-kecil, jadi ketika sudah tumbuh itu kaget, sampai besar anak ini seperti ini, ya Allah kasihannya. Mereka akan jadi beban untuk diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitarnya sampai kapan? Apakah keluarganya akan mampu bersabar gitu? Apakah saudara-saudaranya terutama ya, kalau dia punya saudara, kalau orang tuanya bisa bersabar, apakah mbak-mbaknya, adik-adiknya, sepupunya jika dititipkan kalau misalnya tidak punya saudara akan bisa bersabar? Terus kalau dia sendiri menjadi orang dewasa seperti itu, mengalang-alangi orang gila, dia bisa beraktivitas sendiri, memutuskan kehidupannya sendiri, mau makan ke sana sini sendiri. Anak ini tidak, wah luar biasa. Dia tidak gila tapi tidak seperti orang gila akhirnya. Kak karepe dhewe tidak bisa diandalkan padahal dia normal, itu bebannya luar biasa. Nah, hal yang lainnya kalau hidup di kota besar, ini sulit. Kenapa? Karena tidak ada peer group nih. Sebetulnya kalau ada peer group, ini selain yang tidak bermasalah dengan fisiknya, yang ada kelumpuhan ya, itu mereka ada peer group. Kalau lingkungannya memungkinkan anak bermain, itu mampu. Banyak ya sebetulnya anak-anak itu yang mengalami kerusakan gangguan otak parah sebetulnya. Kalau saya pas keliling-keliling ke gang-gang kampung-kampung sedang silaturahim atau sedang apa gitu, mengantarkan pesanan ke atau sekedar lewat, itu banyak sebetulnya kalau menurut saya, tapi tidak sampai ada gangguan perilaku karena ada peer groupnya. Penting sekali anak-anak. Jadi kalau hidupnya di kota besar atau di kota kecil tapi orang tua terlalu takut, nah akhirnya di situ ya. Memang susah kalau dilepas di peer group, harus ngawasi terus, tapi inilah kekuatan dari kemiskinan. Karena hidup kita itu biasa saja, karena kita serba terbatas, baik secara informasi atau bukan, akhirnya kita lebih tetap ngelepas meskipun itu konteksnya entah tawakal atau tidak. Tapi akhirnya itu bermanfaat. Ketawakalan itu ada levelnya, ada tawakal yang ringan, ada yang tawakal yang level derajat sebetulnya. Nah, apa maneng. Nah, itu ya. Berarti ada kepasrahan, tawakal yang ringan sekali. Itu termasuk tawakal, terlepas dari ringan atau tidak ringan, akhirnya membawa kebaikan. Nah, sementara pada beberapa orang tua yang punya kemampuan ekonomi, punya ilmu, atau mungkin biasa saja sebetulnya tingkat pendidikannya, tapi karena was-was akhirnya anaknya tidak boleh kemana-mana, di rumah saja. Nah, itu juga akhirnya begitulah, dia tidak belajar. Perilaku di dalam rumah penting sekali sebetulnya ya, peer group itu sangat penting sekali. Memang menakutkan melepas anak kita ke lingkungan, itu sangat menakutkan. Tapi hidup itu tidak bisa dihadapi dengan takut. Hidup itu harus dihadapi dengan keyakinan Allah pasti melindungi. Dengan keyakinan Allah maha baik, maha adil. Kalau kita orang baik, kalau kita memang mencintai kebaikan, kalau kita memang menginginkan kebaikan, Allah pasti memberikan. Nah, keyakinan itu luar biasa, dasar dari kehidupan, energi sebenarnya dari kehidupan. Kalau kita terlalu was-was ya begitu. Nah, kehadiran peer group itu akan sangat membantu anak-anak kita berperilaku yang baik. Nah, menciptakan peer group yang baik ini memang tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi kalau masih ada indikasi anak-anak kita mengarah kepada autis, mohonlah kepada Allah kita carikan peer group yang baik. Pasti ada ya, pasti bisa. Kalau orang tua tidak didengarkan, kenapa? Karena dia melihat
kekurangan kita karena dia waleh atau kulino. Sementara kok teman-temannya dia ada rasa malu ya. Ada kekuatan tersendiri setiap hal itu. Kesempurnaan hidup memang ada di variasinya ya. Tidak di ketunggalan karena tunggal itu hanya Allah. Nah, jadi kesimpulannya autis itu gangguan fisiknya mudah diatasi, tapi kalau diharapkan pada sampai perubahan perilaku, nah di situ pengaruhnya adalah dari pola asuh. Sementara kalau cerebral palsy, alhamdulillah ya Allah maha baik, itu dia tidak ada gangguan perilaku kecuali tidak diperlakukan dengan baik ya. Secara umum sebenarnya tidak ada gangguan perilaku. Nah dia normal ya, atau faktor-faktor tumbuh kembang lain yang lebih mengarah bukan pada perubahan perilaku sosialnya. Nah itu juga lebih mudah diatasi. Semakin dini semakin lebih baik. Jangan pernah bicara tentang uang, karena kesembuhan itu adalah baik. Allah baik, menyukai yang baik. Setiap orang paling baik adalah bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Kita tidak ada polio, kita tidak ada yang lain yang kita takutkan dari imunisasi, tapi kita ada yang lebih buruk daripada polio, seperti orang yang berakal tapi tidak bisa digunakan akalnya, lebih buruk daripada orang gila. Kasihan sekali anak-anak kita. Tidak dalam konteks menghina ya, tidak dalam konteks ngilok sama sekali tidak. Tapi kenyataannya seperti itu, dan justru itulah yang harus membuat kita sangat kasihan dan bersegera untuk mengobati. Uang itu akan datang ketika kita memohon kepada Allah kesembuhan, ketika kita memenuhi aspek-aspek kesembuhan, diantaranya adalah ikhlas. Ketika kita memenuhi itu, maka Allah akan datangkan semuanya dengan mudah. Variabel paling sulit dari kesembuhan ini adalah karena anak milik ibunya, milik bapaknya, karena mereka masih anak, tanggung jawab orang tuanya. Ya, seperti ajaran kuno, yang nanggung dosanya itu orang tua. Sebetulnya maksudnya orang tua yang bertanggung jawab, karena anak kecil itu belum mengerti banyak hal, dia tidak diberi beban dosa. Nah itu berarti maksudnya orang tua yang disuruh mendidik. Nah variabel paling sulit dalam proses kesembuhan autis cerebral palsy adalah kita orang tua. Insya Allah dibahas di video lain tentang faktor orang tua ini. Jangan pernah berbicara tentang uang, fokuslah pada kesembuhan. Allah pasti akan mendatangkan kesembuhan. Berobat itu butuh uang, tapi sebetulnya tidak butuh uang. Yang dibutuhkan nomor satu adalah rahmatnya. Dibukanya pintu rahmat, satu paket nggih. Ilmunya diberikan, keikhlasannya diberikan, uangnya diberikan, kesembuhannya diberikan, transportasinya diberikan semuanya. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.